Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Nur dengan NPM 2315310010. Saya selaku Ketua Kelompok 4 Mata Kuliah Etika Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Materi yang akan kami bawa yaitu pengertian, tujuan, dan proses kegiatan Corporate Social Responsibility. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Pak Holilul Holik, SE, SH, MH. Baik, saya akan menjelaskan pengertian Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CCR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuangan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Jananta Bustepu. Saya akan menjelaskan proses kegiatan CSR. Persiapan aktivitas CSR. Yang pertama, proses pengambilan keputusan dan pengesahan program-program CSR. Yang kedua, memanage perubahan dan inovasi-inovasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, organisasi program-program CSR baik internal maupun eksternal. Yang keempat, sumber daya internal perusahaan dari perusahaan atau sumber daya manusia, modal, dan lain-lain. Pengungkapan CSR. Yang pertama, menghubungkan program-program CSR dengan para stakeholders yang keterlibatannya akan ditentukan berdasarkan kondisi, prioritas, dan anggaran perusahaan. Yang kedua, mengungkapkan program. Yang ketiga, person in charge, orang yang memimpin pelaksanaan program CSR. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Afdelia. Perkenalkan, nama saya Abdelia. Saya akan menjelaskan tentang proses kegiatan CRS. Pertama adalah perencanaan CRS, mempersiapkan target dan tujuan dari pelaksanaan CRS untuk perusahaan, mempersiapkan perangkat alat ukur kinerja dan alat ukur status dari CRS. Proses informasi dan intervensi terhadap sedang diterapkan. Proses masalah CRS yang relevan dengan kegiatan operasional perusahaan. Proses tingkat kesiapan pelaksanaan CRS baik dengan unit organisasi atau dari kematangan CRS itu sendiri. Menentukan daerah operasi perusahaan yang akan diterapkan CRS di dalamnya, melibatkan pihak-pihak yang relevan dalam perancang CRS, dan persiapkan program-program dari CRS tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Esta Laulita Utabarat, NPM 2315310185. Proses kegiatan CSR. 4. Evaluasi metode pengawasan dan perangkatnya. 2. Metode evaluasi dan perangkatnya. 3. Mekanisme pengembangan terus menerus. 4. Person as in charge, orang yang ditugaskan untuk memimpin jalannya evaluasi, mengidentifikasi masalah CSR yang relevan dengan kegiatan operasional perusahaan, mengidentifikasi tingkat kesiapan pelaksanaan CSR baik dengan unit organisasi dan atau dari kematangan
CSR itu sendiri menentukan cara operasi perusahaan yang akan diterapkan. CSR di dalamnya mensertifikasi proses perusahaan dan melibatkan pihak-pihak yang relevan dalam perancangan CSR, menyiapkan program-program dari CSR, 5 pelaporan, pengasisme dan sistem pelaporan internal dan eksternal, komunikasi internal dan sistem komunikasi eksternal, laporan verifikasi. Perkenalkan, nama saya Glenn Boy Saragi. Saya akan menyimpulkan apa itu CSR. CSR merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, namun penyusunan strategi CSR merupakan sesuatu yang cukup rumit untuk dilakukan. Kesalahan dalam strategi CSR dapat menjadi bumerang bagi perusahaan Anda. Beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk memastikan strategi CSR Anda tepat sasaran adalah melihat kebutuhan perusahaan dan pemangku kepentingan, menentukan cara mengukur kesuksesan, melakukan research dan benchmarking, memastikan partisipasi di level komunikasi dengan transparan, dan terakhir yaitu mengulas strategi CSR.